Shalom, Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan melanjutkan bacaannya kontekstual Beberitik pagi hari ini yang terambil dari Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Yohanes 8 ayat 1 sampai dengan yang ke-29. Yohanes pasal 8. Tetapi Yesus pergi ke Bukit Zaitun. Pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina." Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal itu? Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu ia membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Kata orang-orang Farisi kepadanya, "Engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar." Jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi." Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun, dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Kata-kata itu dikatakan Yesus dekat perbendaharaan waktu ia mengajar di dalam bait Allah. Dan tidak seorang pun yang menangkap dia, karena saatnya belum tiba. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, "Aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Maka orang-orang Yahudi itu, apakah ia mau bunuh diri, dan karena itu dikatakannya, "Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang." Lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosamu. Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Jawab Yesus kepada mereka, "Apakah gunanya lagi aku berbicara dengan kamu? Banyak yang harus kukatakan dan kuhakimi tentang kamu. Akan tetapi Dia yang mengutus aku adalah benar, dan apa yang kudengar daripadanya itu yang kukatakan kepada dunia." Mereka tidak mengerti bahwa ia berbicara kepada mereka tentang Bapa. Maka kata Yesus, "Apabila kamu telah meninggikan Anak Manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia, dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal
sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Dan Dia yang telah mengutus aku, Dia menyertai aku. Ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Ya, terima kasih Bapak Ibu Saudara, kita pagi hari ini melihat di dalam Yohanes pasal 8 itu dimulai dengan satu statement. Setelah mereka pulang, di ayat 2 dikatakan, pagi-pagi benar ia berada di bait Allah, dan seluruh rakyat datang kepadanya. Ia duduk dan mengajar mereka. Jadi kita melihat di Yohanes pasal 8 dimulai dengan tindakan Yesus, satu sikap yang terpuji, yang menjadi teladan, yaitu Yesus sudah ada berada di bait suci ketika hari masih gelap. Di situ dikatakan dalam terjemahan lain early morning. Nah, saudara, kita melihat di dalam bagian yang pertama dari perikop ini, dari ayat 1 sampai yang ke-11, kita melihat satu peristiwa yang sering kita lihat juga di tayangan-tayangan tentang wanita, seorang wanita pejinah yang diperhadapkan kepada Yesus oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Di situ dikatakan, maka ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepadanya seorang yang kedapatan berzinah, dan di situ dikatakan mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Nah, ini satu peristiwa yang ya ironis, yang tragis juga ya, dalam bait suci ketika sedang menyampaikan firman Tuhan diperhadapkan seorang wanita yang berbuat zina yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Nah, kita melihat di sini bahwa tujuan daripada ahli Taurat dan orang Farisi hanya untuk mencobai Tuhan Yesus dan mencoba mempersalahkan Yesus. Ya, kalau Yesus mengikuti Taurat Musa, maka dia akan merajam, dia akan menghukum wanita itu. Tapi kalau peristiwa itu, kejadian itu dilakukan, maka secara ya sipil itu tidak diizinkan oleh pemerintah Romawi yang berkuasa pada waktu itu, hukuman rajam. Jadi memang ini jebakan yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi kepada Yesus. Tapi kita melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika diperhadapkan pada peristiwa ini. Di situ dikatakan, mereka mengatakan hal itu untuk mencobai dia supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis dengan jarinya di tanah. Yesus tidak mengcounter langsung apa yang dilakukan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, tapi Yesus mengalihkan, Yesus menulis di tangan, dan ketika mereka mendesak terus, bertanya terus kepada Yesus, Yesus mengatakan di ayat 7, dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata kepada mereka, barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu. Nah, ternyata strategi Yesus menjawab tudingan dan juga orang-orang Farisi yang mencoba untuk menyalahkan Yesus. Yesus berkata, barang siapa di antara kamu tidak berdosa. Jadi Yesus mengalihkan kepada masalah moralitas ya di dalam hati nurani mereka. Di ayat 9 dikatakan, tetapi setelah mereka mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang, mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Jadi saudara, kita melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Yesus ternyata mereka tidak bisa mempersalahkan Yesus. Mereka justru undur satu-satu sampai dikatakan yang mulai dari yang tua sampai akhirnya hanya Yesus dengan perempuan ini. Dan ketika Yesus berhadapan dengan perempuan pendosa ini, Yesus mengatakan, tidak ada Tuhan. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Jadi ini memberikan satu, melalui peristiwa ini, memberikan satu pembelajaran
kepada orang-orang Farisi dan ahli Taurat bahwa Yesus ya tetap ada di dalam kebenaran, dan Yesus juga tetap memberikan hukuman kepada wanita ini, tapi dengan cara yang bijaksana, dan kita melihat ketegasan atas kesalahan yang dilakukan oleh wanita itu ditegaskan, ditegur oleh Yesus dengan kata-kata, pergilah, jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Jadi wanita ini yang sudah dalam keadaan terpojok, ya, dia dibela oleh Tuhan haknya, tapi dia juga diberikan nasihat dan juga perintah untuk tidak berbuat dosa lagi. Nah, kita melihat bahwa kasih Yesus ini melebihi kaidah hukum manusia yang dibuat oleh manusia. Di dalam bagian yang pertama kita melihat bahwa Yesus sebagai pengampun dosa. Kita melihat bahwa Yesus mengatakan kepada orang-orang yang akan merajam wanita ini, mengatakan barang siapa tidak berbuat dosa hendaklah ia pertama-tama melempar batu. Kasih Yesus adalah kasih yang tidak terbatas, kasih yang bijak dan juga yang tegas di dalam menghadapi perempuan pendosa ini, sehingga wanita ini akhirnya terbebas dari hukuman rajam dan kematian, tapi dia juga melalui apa yang diajarkan oleh Yesus, yang dikatakan oleh Yesus, wanita ini harus bertobat, harus meninggalkan dosanya mulai dari sekarang. Nah, itu satu cara yang diajarkan oleh Yesus bagaimana bersikap kepada orang-orang yang melanggar perintah Tuhan. Yang kedua, kita melihat di dalam perikop yang kedua, kita melihat dari ayat 12 sampai dengan yang ke-20, kita melihat diawali dengan satu statement Yesus. Maka kata Yesus pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Nah, saudara, kita diingatkan pagi hari ini bahwa Yesus adalah terang dunia. Dan siapa yang berjalan di dalam Yesus, dia tidak akan berjalan di dalam kegelapan. Nah, ini sangat kontras dengan peristiwa sebelumnya, bahwa apa yang dilakukan oleh wanita ini adalah ya, ia hidup di dalam kegelapan, tidak mengenal kebenaran, tapi ketika dia berjumpa dengan Yesus yang adalah terang dunia, maka dia diperintahkan untuk tidak berbuat dosa dan meninggalkan atau menanggalkan dosanya mulai ketika dia bertemu dengan Yesus. Dan kita juga melihat di sini ayat 13, kata orang Farisi yang mempertanyakan, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam ayat 14, jawab Yesus kepada mereka, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar, sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi, tetapi kamu tidak tahu. Yesus mengcounter apa yang ditanyakan oleh para ahli Taurat ini dengan satu statement yang ada di dalam ayat 14. Yesus tahu benar bahwa Yesus berasal dari Allah, dan Yesus tahu kemana dia diutus. Dia tahu benar tentang identitas dirinya, dan kita juga di sini melihat bahwa dikatakan ayat 19 bahwa Yesus dan Bapa itu sama. Ayat 19 mengatakan, maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Jadi Yesus memberikan contoh dirinya sendiri. Dia kenal siapa yang mengutus, dan dia kenal Bapa, sedangkan orang-orang Farisi, orang ahli Taurat itu tidak mengenal Bapa. Tetapi Yesus menegaskan, jika orang mengenal Yesus, dia juga mengenal Bapa. Nah, di sini kita melihat bahwa Yesus adalah terang dunia. Ajaran Yesus adalah, ya, barang siapa mengikut Yesus, dia tidak berjalan di dalam kebenaran, tidak berjalan di dalam kegelapan. Dan Yesus tidak menghakimi menurut ukuran manusia. Dan kita ditegaskan pagi hari ini bahwa setiap orang yang mengenal Yesus, dia juga mengenal Bapa.
Dan di perikop yang ketiga kita melihat Yesus berasal dari Allah. Di sini dikatakan, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, aku akan pergi dan kamu akan mencari aku, tetapi kamu akan mati dalam dosamu. Ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Maka kata orang-orang Yahudi, apakah ia mau bunuh diri? Dan karena itu dikatakannya, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Nah saudara, hal-hal rohani yang disampaikan oleh Yesus tidak bisa diterima, tidak bisa dimengerti oleh orang-orang Farisi ini. Dan dengan jelas, dengan tegas, Yesus kembali mengatakan di ayat 23, lalu ia berkata kepada mereka, kamu berasal dari bawah, aku dari atas, kamu dari dunia ini, aku bukan dari dunia ini. Jadi Yesus di perikop yang ketiga ini, Yesus menegaskan bahwa dia berasal dari Bapa, dan jelas di sini dikatakan kalau orang tidak percaya kepada Yesus, dia tetap ada di dalam dosanya. Ayat 24 mengatakan, karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Nah sekali lagi kita diingatkan, juga ditegaskan oleh Yesus bahwa orang yang tidak percaya kepada Yesus, sekalipun dia mungkin sudah menjadi Kristen, tapi kalau dia tidak pernah mengenal Yesus, tidak pernah percaya, tidak pernah mengundang Yesus di dalam hatinya, maka dia akan mati dalam dosanya. Dan Yesus juga di situ dikatakan kembali ayat 28, maka kata Yesus, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Jadi di perikop ini Yesus kembali menegaskan bahwa ajaran Bapa dan ajaran dia itu satu, sama. Ya, dia melakukan apa yang dilakukan oleh Bapa yang mengutusnya, dan di situ juga di ayat 29 dikatakan, dan ia yang telah mengutus aku, ia menyertai aku, ia tidak membiarkan aku sendiri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Jadi orang yang percaya kepada Yesus, dia tidak berbuat dosa lagi, dia hidup di dalam kebenaran. Nah saudara, dari 3 perikop ini kita melihat amanat teks. Yang pertama, kita lihat bahwa kasih Yesus yang melebihi dari kaidah manusia. Kita juga melihat yang kedua, amanat teks yang kedua, Yesus adalah terang dunia. Kalau orang berjalan di dalam dia, maka dia akan luput, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan berjalan di dalam terang Kristus. Dan orang yang tidak percaya kepada Yesus, dia akan mati dalam dosanya. Nah, bagaimana dari bacaan pada pagi hari ini dari Yohanes 8 ayat 1 sampai 29, aplikasi dari teks ini yang pertama, apakah kasih Yesus menjadi dasar dalam kehidupan kita, khususnya relasi kita dengan Allah dan dengan sesama. Yang kedua, apakah saya sudah percaya Yesus yang adalah terang dunia dan menjadi pengikut Yesus. Yang ketiga, apakah saya percaya Yesus dan yakin dosa saya sudah diampuni. Bila kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam diri kita, menyatakan kebenaran, membawa kita di dalam terang kasih Kristus. Dari dalam Yohanes 8 ayat 28 tadi, apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah dia. Jadi menyanjung, memuliakan, mengakukan dia, membawa kita kepada pengenalan yang sejati akan dia. Kita bersyukur untuk pengenalan kita akan dia, dan kita mau terus meninggikan dia agar pengenalan itu terus bertambah-tambah. Menaikkan syukur padamu Tuhan. Menaikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan takhta kemuliaan-Mu, ku tinggikan
Berkati semuanya dengan berlimpah-limpah di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di dalam studi dan pelayanan. Setiap langkah hidupnya disertai Tuhan, supaya semua memuliakan Tuhan dan hidupnya berhasil. Kami terus berdoa di dalam nama Tuhan Yesus.